Selamat datang di Libya Channel 1784. Di awal tahun 2023 ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada penggemar cerita novel ini, karena kami masih dalam taraf belajar. Untuk itu mohon komennya, like, share kepada teman Anda, agar kami bisa lebih baik dan semangat dalam upload video ini. Libya Channel mengingatkan kembali, yang belum paham tentang membuka cerita novel ini, untuk melihat judul-judul yang disajikan dalam channel ini antara lain: 1. Perjuangan menembus surga. 2. Kaisar Perang. 3. Menantu hebat seperti dewa. 4. Reinkarnasi dewa obat. 5. Rahasia sang menantu miskin. 6. Pendekar naga giok. 7. God of Beast. 8. Menantu hebat seperti dewa. Perang. Semuanya masih bersambung dan apabila ada isi yang di bawah umur, maka akan kami tinggalkan episode tersebut. Maka klik profil Libya Channel 1784. Maka akan muncul tulisan berderet di atas. Beranda, video, playlist, komunitas, channel. Pilih tulisan playlist dan klik, hingga muncul sederetan judul-judul cerita novel. Pilih salah satu judul tersebut. Dalam judul ada beberapa episode hingga saat ini masih bersambung. Belum ada yang tamat. Sekian sekilas informasi, semoga bermanfaat bagi para pembaca pemula. Salah hilaf mohon maaf. Selamat menonton dan mendengarkan cerita ini. Dia yang muncul di samping jendela seperti hantu. Xiaoyan dengan terkejut berbisik. Apa yang dia lakukan di sini? Hehe. Dari yang terlihat, tampaknya dia punya niat yang sama sepertimu. Yao Lao berkata lembut sambil tersenyum. Sedikit mengerutkan kening, Xiaoyan menyembunyikan seluruh tubuhnya dalam bayang-bayang. Dia dengan ragu-ragu kembali bertanya dalam hatinya, kekuatan Sun Er, mengapa begitu besar? Melihat kecepatan bagaimana dia muncul, tampaknya dia setingkat Dadoshi. Kekuatan aslinya memang seperti apa yang biasanya kau lihat. Kali ini, dia pasti menggunakan teknik rahasia yang memungkinkan dia untuk meningkatkan kekuatannya sementara waktu selama beberapa saat. Jika melihat latar belakangnya, memiliki sebuah teknik rahasia yang seperti magic ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Kata Yao Lao acuh tak acuh. Mendengar ini, Xiaoyan sedikit terkejut dan tertawa pahit dengan takjub. Sekali lagi, rasa ingin tahu dari dalam hatinya mengenai latar belakang misterius Sun Er membuatnya mendesah tak berdaya. Sambil menggelengkan kepalanya, ia berhenti berpikir. Pandangannya melewati sisi berlawanan tirai dan melihat keanehan yang terlihat. Di dalam kamar, sosok hantu yang seperti penampilan Sun Er itu belum menangkap perhatian Liu Xi. Saat itu, dia sepenuhnya dikuasai nafsu sehingga sepasang matanya hanya tertuju pada wanita cantik yang ada di tempat tidurnya. Tangannya menarik-narik pakaiannya dengan terburu-buru. Saat itu, tangan Liu Xi, yang tengah menarik-narik bajunya, membeku. Sebagai seorang doze bintang 6, dia akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Setelah merasa ragu-ragu selama beberapa saat, dia perlahan menolehkan lehernya dan tatapannya tertuju pada jendela yang terbuka lebar. Di atas jendela tampak seorang gadis dengan gaun emas menyandar santai pada kusen jendela. Sepasang mata yang penuh dengan api berwarna emas menonton acuh tak acuh pada pria yang berpakaian setengah telanjang di dalam kamar. Di atas tangan putihnya mengambang api dengan nyala keemasan yang berputar secara aktif dan menyihir, seperti roh. Liu Xi dengan bodoh menatap gadis belia yang bermandikan cahaya sinar bulan. Dia perlahan-lahan mengalihkan tatapannya pada wajah mungilnya yang cantik dan acuh tak acuh.
Di dalam matanya, hasrat yang menggoda itu muncul. Meskipun berada pada situasi yang tidak tepat, Liu Xi tidak bisa berbuat apa-apa selain merasa sedikit bingung menatap wajah yang sempurna dan luar biasa itu. Setelah berada dalam keadaan linglung selama beberapa saat, kemudian, Liu Xi tiba-tiba berbalik. Menghempaskan kakinya di tanah. Tubuhnya terayun menuju pintu masuk utama seperti panah yang dilepaskan. Dalam keadaan yang aneh ini dan dengan perasaan dingin karena hampir mati, dia tahu bahwa kemunculan tiba-tiba gadis itu bukanlah sebuah pertanda baik. Kamar itu mungkin luas, tapi dengan kecepatan Liu Xi, dia hanya butuh beberapa detik untuk bergerak dari tempat tidurnya ke depan pintu. Melihat pintu kayu itu berada dalam jangkauannya, kebahagiaan tampak melintas di mata Liu Xi. Dalam benaknya dia berpikir, begitu dia berhasil keluar dari kamar, dia akan bisa berteriak keras untuk memanggil bantuan. Setelah Jia Laibi mendengar teriakan meminta tolong darinya, maka Jia Laibi akan segera datang untuk menyelamatkannya. Sayangnya, tepat ketika dia hendak menyentuh pintu kayu tersebut, kakinya tiba-tiba merasa nyeri. Tubuhnya, yang berjalan dengan kecepatan luar biasa, tiba-tiba miring dan terbanting ke lantai membuat Liu Xi terbatuk, bersamaan dengan beberapa giginya yang patah disertai darah. Menundukkan kepalanya ketakutan, ia melihat dua lubang seukuran kepalan tangan tiba-tiba tanpa diketahui muncul di kedua kakinya. Tepi lubang yang berlumuran darah itu sepenuhnya menghitam dan samar-samar memancarkan bau hangus. Siapapun, tolong, ada seseorang yang ingin membunuhku. Rasa sakit yang begitu hebat dari kakinya hampir membuat Liu Xi pingsan. Namun, dia menggertakkan giginya dan menahannya. Lalu dia membuka mulutnya dan berteriak sekeras mungkin. Sebaiknya kau berhenti berteriak. Ruangan ini telah dikelilingi auraku. Jadi tidak akan ada yang bisa mendengarmu. Gadis itu bersandar di tepi jendela dengan acuh tak acuh. Sebuah pisau api emas terbentuk di ujung jarinya saat ia mengangkatnya. Sepertinya cedera di kaki Liu Xi disebabkan oleh pisau api itu. Kau, apa yang ingin kau lakukan? Apa yang kau inginkan? Uang, obat. Aku bisa memberikanmu apa saja selama kau membebaskan aku. Melihat gadis itu dengan teror yang mengancam, wajah Liu Xi benar-benar pucat. Karena merasa tengah menghadapi kematian, dia akhirnya menahan nafsu. Melirik tak berminat pada Liu Xi yang dengan pincang menggeliat di tanah, gadis itu dengan ringan melompat dari jendela. Dengan langkah pelan, dia berjalan menuju Liu Xi. Melihat Sun Er yang melompat ringan dari jendela, Xiao Yan menyadari bahwa rambut Sun Er, yang biasanya sepanjang pinggang, kini jadi lebih panjang hingga ke pantatnya. Rupanya, ini adalah efek lain dari metode rahasia itu. Di kamar yang luas, gadis yang mengenakan gaun emas dan tampak elegan itu semakin mendekat ke arah Liu Xi, yang tengah mengerang di tanah. Ketika dia berada di depannya, dia menghentikan langkah kakinya, merendahkan kepalanya dan tiba-tiba tersenyum ringan. Senyuman mendadak yang membuat hati Liu Xi melompat dengan kencang. Bukankah kau ingin mendapatkanku? Suara Sun Er terdengar dingin saat dia berkata sambil menundukkan dirinya. Liu Xi menelan ludah. Wajahnya penuh dengan keringat dingin karena ketakutan. Aku sebenarnya tidak suka membunuh orang. Melihat wajah ketatukan Liu Xi, Sun Er tiba-tiba menghela napas. Mendengar ini, harapan tipis muncul di mata Liu Xi. Sebelum ia memohon belas kasihan, kemudian, ekspresi dingin tiba-tiba muncul di wajah gadis itu, hingga membuatnya bahkan merasa semakin putus asa. Aku tidak keberatan dengan tatapanmu yang sedikit meremehkan. Tapi kenapa kau menghinanya?
Apa hakmu sehingga menghinanya? Dia mungkin tidak peduli pada ucapan seperti sampah yang kau katakan. Tapi aku tidak bisa membiarkan hal itu. Benar-benar tidak bisa. Tepat ketika suara gadis itu berubah dingin, pisau api emas di atas jari-jarinya tiba-tiba dilepaskan dengan ganas. Kemudian pisau api itu tampak berubah menjadi petir emas dan menembus dada Liu Si. Seketika, muncul sebuah lubang yang berlumuran darah. Setelah menerima serangan fatal, tubuh Liu Si tiba-tiba berkerut. Wajah putihnya perlahan menjadi gelap sementara bola matanya sedikit menonjol terlihat ketakutan. Setelah melihat mayat itu dengan acuh tak acuh, Sun Er pun berdiri dan mendesah ringan. Wajah mungil yang dingin dengan tampak tak berdaya diam-diam berbisik, "Jika aku tidak khawatir Xiao Yan GG akan menyalahkanku karena ikut campur, klan Jialai mungkin telah menghilang dari kota Wutang. Semua masalah yang merepotkan ini tidak akan muncul jika itu yang terjadi." Sambil menggelengkan kepalanya, pandangan Sun Er menyapu ruangan itu secara asal sebelum membalikkan tubuhnya. Ketika dia kembali terlihat, sosoknya sudah berada di dekat jendela. Dengan lompatan ringan, dia menghilang di telan malam. Zeze, mengingat gadis yang kelihatannya begitu ramah dan lembut itu benar-benar memutuskan untuk membunuh orang. Hehe, sepertinya kau telah menemukan sesuatu yang berharga. Suara canda Yao Lao terdengar dari hati Xiao Yan tak lama setelah Sun Er pergi. Tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya, Xiao Yan kembali menghela napas. Sepertinya aku telah melakukan perjalanan yang sia-sia malam ini. Hehe, tidak bisa seperti itu. Meskipun gadis itu menyerang tanpa ampun, tapi dia masih terlalu muda dan kurang pengalaman. Yao Lao berbicara sambil tersenyum. Mendengar ini, Xiao Yan tertegun kemudian segera bertanya, "Apa maksudmu?" "Lihat saja." Yao Lao tersenyum misterius sebelum kembali diam. Melihat sikap Yao Lao, Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya dan terus menyembunyikan dirinya dalam kegelapan. Tatapannya mengamati segala sesuatu di dalam ruangan itu. Kamar yang gelap, yang benar-benar tenang, dengan pengecualian napas seorang gadis pelayan. Xiao Yan menunggu dengan tenang selama lebih dari 10 menit. Tepat ketika ia mulai mengerutkan kening, matanya tertuju pada mayat Liu Si yang bergerak tak karuan. Di samping pintu, tangan Liu Si yang awalnya tampak tak bernyawa mulai sedikit bergerak. Sesaat kemudian, matanya yang tertutup itu perlahan-lahan terbuka, sementara rona keabu-abuan di wajahnya juga menghilang. Melihat lubang berlumuran darah di dadanya, Liu Si bernapas dingin. Matanya penuh dengan kebencian. "Gadis sialan. Seandainya aku tidak mencuri beberapa pil napas kura-kura dari guru ketika pergi, mungkin aku benar-benar akan mati di sini." Mengulurkan tangannya dengan susah payah, Liu Si menarik sebuah botol giok dari saku dadanya. Dengan hati-hati ia menuangkan beberapa bubuk putih pada lukanya sebelum mengambil pil berwarna hijau dan menelannya tanpa ragu-ragu. Setelah menyelesaikan tindakan ini, wajah Liu Si kembali berubah pucat. Obat ini setidaknya akan membutuhkan waktu setengah tahun hingga benar-benar pulih dari cedera serius ini. Besok, aku akan meminta klan Jialai untuk mengirimku pulang dan meminta guruku datang. Dengan bantuan guru, klan Xiao tidak akan lagi memiliki hari yang menyenangkan. Saat itu terjadi, aku akan menyiksa gadis itu sampai dia mati. Liu Si menggertakkan giginya dengan sinis. Wajahnya pun tampak dipenuhi kejahatan. "Maaf mengganggumu, tapi mungkin kau tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali." Ketika Liu Si membayangkan bagaimana ia akan bertindak selanjutnya,
Suara datar dengan sedikit tawa tiba-tiba menggema dari dalam kamar. Suara yang tiba-tiba muncul itu membuat Liu Si membeku. Wajahnya berubah ketika dia berbalik dengan susah payah. Sosok yang ditutupi jubah hitam itu perlahan muncul dari persembunyiannya. Gadis yang sangat ceroboh. Pada akhirnya, aku masih harus mengakhiri semuanya. Suara seorang pemuat terdengar dari bawah jubah hitam tersebut. Telapak tangannya bergerak ringan dan api surgawi perlahan muncul. Api surgawi. Melihat api putih yang aneh ini, mata Liu Si menyipit dan dia tanpa sadar berteriak dengan ngeri. Selamat. Kau benar. Ini hadiahmu. Sambil tersenyum, pria berjubah hitam itu melambaikan tangannya. Api putih pucat seketika menghilang dari tangannya. Dengan secepat kilat, menutupi seluruh tubuh Liu Si, dan membakarnya menjadi tumpukan abu dalam sekejap mata. Liu Si bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Sejak saat itu, alkemis yang dikenal dengan nama Liu Si pun menghilang dari dunia ini. Menepuk tangannya dingin, pria berjubah hitam itu kembali melambaikan tangannya. Seketika muncul tiupan angin yang menyapu abu di tanah dan membersihkan lantai. Kemudian, dia dengan santai melompat dari jendela, melompat ke udara dan melesat pergi. Tanpa menyadarkan siapapun, pria berjubah hitam itu dengan cepat meninggalkan rumah klan Jialai. Kakinya perlahan menyentuh atap rumah dan tepat ketika dia melompat beberapa puluh meter, dia tiba-tiba berhenti. Sambil mendesah tak berdaya, dia perlahan mengangkat kepalanya. Di tepi menara nampak seorang gadis dengan gaun emas yang mengayunkan kaki seputih saljunya dengan asal. Dengan mata jernih yang berisi api emas, dia menatap malas pada pria berjubah hitam di atas atap. Siapa kau? Jari gadis itu dengan lembut menyentuh rambut hitam yang ditiup angin malam sambil mengangkat dagu mulusnya. Suara tangkasnya menggema melalui ruang kecil di sekitar mereka. 91 pertemuan di malam hari. Penterjemah, Wave Literat. Sebenarnya siapa kau? Mendengar suara tenang gadis ini, pria berjubah hitam itu mengangkat bahu tak berdaya. Setelah diam selama beberapa saat, suara tua akhirnya perlahan terdengar. Aku tahu kau telah melihatku di rumah klan Xiao Kan. Menggerakkan kaki seputih saljunya ringan. Tatapan Sun Er berkeliaran memperhatikan sekelilingnya. Dia dengan sopan bertanya dengan suara lembut, kenapa kau pergi ke klan Jialai? Aku dipercaya oleh seseorang untuk menyelesaikan beberapa urusan. Dipercaya oleh seseorang. Sun Er buru-buru bertanya, sambil menyipitkan matanya. Aku tidak bisa mengatakannya. Yao Lao melambaikan tangannya dan berkata, tapi aku ingin tahu. Dengan senyum tipis di wajah cantiknya, Sun Er melompat maju. Tubuhnya tampak melayang di udara. Di jarinya, sebuah api emas pucat berputar dengan ujung runcing terbentuk dengan cepat. Hehe, gadis kecil. Aku tahu kau sangat kuat saat ini. Tapi kekuatan itu tidak cukup untuk menghentikan orang tua ini. Kata Yao Lao sambil tersenyum. Sun Er mengerutkan alisnya tapi dia tidak berbicara. Dia mengangkat jarinya, membuat beberapa pisau api emas yang semakin berputar terus muncul. Melihat Sun Er tidak ingin menyerah, dua orang di balik jubah hitam itu merasa pusing. Kembali mendesah, Yao Lao tak berdaya berkata, aku tidak ingin bertarung denganmu. Jika aku melukaimu tanpa sengaja, pria itu akan patah hati. Baiklah, aku takut padamu. Hari ini, ada orang bodoh yang berlaku tak sopan pada seorang gadis yang disanjung oleh pria lain. Pria ini mengenalku jadi aku diminta untuk melakukan beberapa tugas. Oh,
Apa kau pikir ini mudah bagi seorang pria tua sepertiku untuk menjalankan tugasnya di tengah malam seperti ini? Bulu mata panjang Sun Er berkedip ringan. Wajah cantiknya perlahan memerah. Dia membalikkan tangannya dan pisau api itu perlahan menghilang. Menatap pria berjubah hitam itu, dia berkata dengan senyum lebar, "Seperti yang aku duga. Tetua dan Xiao Yan GG memang memiliki hubungan. Betapa cepat perubahan sikapmu padaku." Yao Lao berkata sambil tersenyum. "Aku khawatir kau sudah menebak hubunganku dengan Xiao Yan sejak lama. Sebelumnya, aku hanya menebak tanpa bisa memastikannya." Sun Er menggelengkan kepala sambil tersenyum. Dia membungkuk pada Yao Lao yang masih di tengah udara dan berkata, "Meskipun aku tidak mengetahui latar belakang tetua, aku percaya kalau kau ada hubungannya dengan perubahan Xiao Yan GG yang bisa bangkit dari sosok lemahnya sejak tahun lalu." Yao Lao tertawa samar, tidak menyangkal atau membenarkan dugaannya. Dengan matanya yang indah menatap pria berjubah hitam itu, Sun Er tersenyum manis dan berbisik, "Terlepas dari apa motif asli yang tetua miliki untuk mendekati Xiao Yan GG, aku berharap kau tidak memiliki niat buruk padanya." Sun Er akan mengawasi siapa saja yang berniat jahat pada Xiao Yan GG. Tetua mungkin sangat kuat tapi percayalah, aku memiliki kemampuan untuk berkata seperti ini. Tes. Gadis yang sangat kuat. Mendengar kata-kata Sun Er yang sedikit mengancam, Yao Lao tertegun saat berkomentar. "Aku hanya berharap Xiao Yan GG tidak tertipu dan terluka karena orang lain." Dengan senyum ringan, Sun Er kembali membungkuk pada Yao Lao dan berkata, "Ini sudah larut. Aku harus kembali ke rumah. Aku berharap kau tidak akan memberitahu Xiao Yan GG mengenai apa yang kau lihat malam ini. Percayalah, aku tidak akan mengatakan satu kata pun." Yao Lao menganggukkan kepalanya. Dalam hatinya, ia bercanda menambahkan, karena dia sudah menyaksikan semuanya sendiri. Mendengar jawaban Yao Lao, Sun Er pun tersenyum. Tepat ketika dia membalikkan tubuhnya, bayangan hijau tiba-tiba muncul. Setelah tertegun selama beberapa saat, tangan mungil Sun Er ditarik dan telapak tangannya menerima sesuatu. Sun Er terkejut saat ia menatap botol giok itu. Dia mengalihkan tatapannya pada pria berjubah hitam tersebut. "Setelah menggunakan teknik rahasia ini, kau mungkin akan menjadi lemah selama beberapa hari ke depan. Botol ini berisi bubuk pengisian energi. Gunakan dan cepatlah sembuh. Jika tidak, seseorang akan merasa terluka melihat kau sakit," kata Yao Lao dengan acuh tak acuh. Mendengar ini, wajah mungil Sun Er memerah. Sambil memegang botol giok itu di tangannya, dia mengangguk penuh terima kasih pada pria berjubah hitam itu sebelum melangkahkan kakinya dengan ringan di udara. Tubuhnya seketika menyatu dalam kegelapan dan menghilang dari pandangan. Berdiri di atap dan melihat sosok itu menghilang, Yao Lao tiba-tiba menarik napas dalam-dalam dan bergumam, "Waktu itu, ketika kau diam-diam masuk ke kamar gadis itu dengan alasan bodoh menggunakan ide pemanasan pembuluh darah yang tidak berguna, kau secara tidak sengaja telah mendapatkan hati gadis itu. Oh, kalau dipikir-pikir, kau beruntung mendapatkan sesuatu yang akan membuat orang lain cemburu." Di dalam jubah hitamnya, Xiao Yan mengusap hidungnya. Dia tahu benar kalau bukan karena kejadian saat mereka kecil, Sun Er yang tumbuh dewasa mungkin akan memperlakukannya dengan sikap yang sama seperti sikapnya pada orang lain. Tentu saja pemikiran ini tidak mengalir begitu saja. Dia diam-diam telah memasuki hati seorang gadis di saat yang paling rapuh dan tidak sengaja meninggalkan kenangan yang hanya ada dia di dalam hati gadis itu.
Tertawa ringan dengan bangga, Xiaoyan menangkupkan tangannya di belakang kepala dan membiarkan Yao Lao mengendalikan tubuhnya. Tak lama kemudian, tubuhnya segera menuju ke arah rumah klan Xiao. Setelah ia sampai di rumah klan Xiao, Xiaoyan dengan hati-hati menghindari halaman di mana kamar Sun Er berada agar gadis itu tidak menyadari kehadirannya. Dia mendarat di halaman dekat kamarnya dan bergegas masuk ke dalam kamarnya, kemudian perlahan menutup pintu di belakangnya. Di kamarnya, Xiaoyan segera melepaskan jubah hitam dan menyimpannya di dalam cincin penyimpanan. Setelah melakukannya, baru kemudian dia bisa menarik napas lega. Dia berbaring lemah di tempat tidur dan menggumam pada dirinya sendiri. Oh, malam yang begitu indah. Keesokan harinya di rumah klan Jialai. Ekspresi Jialai di saat ini terlihat murung dan menakutkan. Aura dingin yang terpancar dari tubuhnya membuat para pelayan cantik ketakutan hingga tubuhnya gemetar ketakutan. Menyapukan tatapan dinginnya ke seberang kamar di mana Liu Si tinggal, Jialai Bie berkata dengan tegas, "Kau bilang Liu Si telah menghilang?" "Ya, ketua klan. Kemarin, hamba yang hina ini tiba-tiba pingsan tanpa alasan dan baru terbangun keesokan harinya. Master Liu Si telah menghilang saat itu. Hamba yang hina ini telah bertanya pada penjaga di luar tapi mereka juga tidak melihat Master Liu Si." Pelayan perempuan itu berkata dengan gemetar ketakutan. "Sejak dia kembali ke kamarnya kemarin malam, aku tidak melihatnya pergi. Lagi pula, ada penjaga dengan level Dousi pada 2 pintu masuk rumah klan Jialai. Dengan kemampuan Liu Si dia tidak akan bisa pergi dari sini tanpa ada yang menyadarinya." Gadis ini juga tidak tahu apa-apa. Wajah pelayan itu pucat. Dia takut jika Jialai Bi akan menyalahkan dirinya. Jialai Bi merasa sudut matanya berkedut. Dia mengambil napas dalam-dalam dengan perasaan tak karuan dan mengabaikan pelayan perempuan yang gemetar itu. Perlahan-lahan, dia berjalan mengelilingi sudut kamar. Melihat sikap Jialai Bi, pelayan perempuan itu tidak berani berbicara apapun. Tubuhnya yang berlutut bahkan tidak berani bergerak 1 senti pun. Ketika dia berjalan melewati kamar yang tenang, Jialai Bi tiba-tiba berhenti di salah satu sudut. Matanya kemudian menatap tumpukan kecil abu di sudut kamar. Dengan jantung berdebar kencang, Jialai Bi membungkuk. Dia menggunakan jarinya untuk mengambil beberapa bubuk tersebut dan menciumnya di bawah hidung. Seketika, ekspresi dingin di wajahnya berubah menjadi ketakutan. Jialai Bi menghela napas dalam-dalam. Dia tiba-tiba merasa kakinya sedikit mati rasa. Tanpa dapat dikendalikan, perasaan yang tidak menyenangkan perlahan muncul dari dalam hatinya. Liu Si benar-benar telah dibunuh di bawah area pengawasanku.